Jadi Idul Fitri tahun ini kita rayakan sangat istimewa di tahun yang seperti kita rasakan bersama-sama di tengah merebaknya virus corona di sekeliling kita, bumi Nusantara. Artinya kita harus banyak introspeksi diri dan cooling down, bahwa kehendak Allah tidak akan bisa ditandingi dengan kehendak manusia. Kita juga harus menyadari bahwa pandemi COVID-19 ini bagian dari musibah yang dikehendaki Allah jauh sebelumnya untuk menguji hambanya agar tidak sampai putus asa atas kegagalan dan tidak berfoya-foya atas kemenangan dan kesuksesan. Jadi maksudnya musibah ini mari kita jadikan diri kita untuk senantiasa menyesuaikan diri seperti yang disampaikan oleh pemerintah new normal itu ya, untuk beradaptasi, untuk berdamai, tidak saling menyalahkan, tidak menghakimi kesalahan, tidak menjustifikasi, tidak saling menghujat, tidak saling mencaci dengan dalih ini itu. Mari kita saling introspeksi bahwa Idul Fitri ini adalah momentum yang sangat tepat untuk saling berbenah diri, memaafkan kesalahan. Toh kita semua juga akan kembali pada Allah yang mengetahui segalanya. Maka dengan niat yang baik itu kita harus tetap menaati batasan-batasan interaksi yang sesuai dengan arahan pemerintah, dokter maupun tim gugus atau Satgas COVID-19 ini, bahwa makna Idul Fitri bukan terbatas hanya pada silaturahmi dan memaafkan, mudik atau tatap muka, namun dengan media apapun kita masih bisa dan berpahala karena Allah Maha mengetahui isi hati dan niatan kita dalam merayakan Idul Fitri kita kali ini. Itulah kehendak Allah, kita yakini bahwa Allah akan mengangkat kita, menjadikan manusia yang lebih baik lagi, lebih suci lagi, lebih terhormat lagi dengan predikat Al-Muttaqin. Mungkin seperti itu. Jadi momen Idul Fitri ini banyak dimanfaatkan oleh umat Islam di Indonesia untuk melestarikan tradisi silaturahmi. Dalam tradisi Lebaran di Indonesia, silaturahmi dijadikan karena mengunjungi keluarga, sanak saudara, handai tolan, tapi juga menjadi momen penting di mana manusia tidak luput dari salah dan dosa untuk saling maaf dan memaafkan. Dengan kata lain, saling memaafkan, bantu-membantu. Karena kata maaf sendiri itu berasal dari kata al-afu yang berarti menghapus. Karena memaafkan menghapus bekas-bekas luka di hatinya. Artinya memaafkan namanya jika masih tersisa, bukan memaafkan namanya jika masih tersisa bekas luka di hati, jika masih ada dendam yang membara dalam hatinya. Boleh jadi ketika itu apa yang dilakukannya baru sampai pada tahap menahan amarah. Artinya jika manusia mampu berusaha menghilangkan segala noda atau bekas luka di hatinya, maka dia baru bisa dikatakan telah memaafkan orang lain atas kesalahannya. Oleh karena itu dalam situasi yang seperti
Ya, sudah. Gambarnya belum muncul ya. Iya. Iya. Iya, soal ya, iya. Iya. Apa solusinya nih? Ya, iya betul. Oh gitu ya. Iya. Ya, ya ini yang kita harus berlapang dada ya dalam menerima kondisi ini. Karena kita sudah berikhtiar, semua pihak sudah berikhtiar, baik pemerintah, tenaga medis maupun siapapun sudah, para ulama sudah berikhtiar secara lahir dan batin. Iya. Bisa, bisa. Ya. Ya, bagaimana ya? Kembali pada pribadi sendiri itu. Memang kan kalau kita kulik secara bahasa, memang kata maaf itu kan berasal dari bahasa Arab al-afu, artinya menghapus, ya, menghapus. Jadi ini benang merahnya di sini. Jadi yang perlu kita garis tebalkan adalah menghapus. Jadi apa yang dihapus? Ya menghapus bekas-bekas luka, bekas permasalahan, bekas dendam yang membara. Jadi artinya bukan memaafkan, ya, bukan memaafkan namanya jika masih tersisa bekas rasa bersalah, bekas kebencian. Intinya kalau masih ada segala noda atau bekas luka di hatinya itu, dia belum bisa dikatakan maafkan orang lain. Oleh karena itu kalau cara syariat, cara prinsip mengajarkan bahwa seseorang yang memohon maaf atas kesalahannya kepada orang lain agar terlebih dahulu menyesali perbuatannya. Memang berat, berat sekali, tapi ganjaran pahalanya juga sangat besar. Ya, jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi seberat usaha kita meninggalkan keburukan, maka sebesar pula itu pahala yang akan kita dapatkan. Jadi memang harus kita kembalikan pada pribadi masing-masing, bagaimana kita mengelola hati ini supaya bisa menerima bahwa itu adalah ketentuan darinya. Dan tentunya kita juga akan memberikan keutamaan yang lebih. Karena untuk menjadi manusia yang berkarakter dan berkualitas itu tidaklah mudah. Bagaimana kita berdamai dengan diri sendiri, bagaimana kita membesarkan diri sendiri, bagaimana kita memaafkan diri sendiri, bagaimana kita menghargai diri sendiri sebelum kita menghargai diri orang, sebelum kita menghormati orang. Memang dalam sejarah menunjukkan bahwa perjuangan Rasulullah itu tidaklah
semudah yang kita bayangkan. Beliau menerima pertentangan, permusuhan, tapi beliau menerimanya dengan baik. Kemudian apa yang didapatkan oleh beliau? Musuh-musuh beliau itu yang semula dendam, marah, kemudian ibaratnya api tidak dibalas dengan api, tapi api justru dipadamkan dengan air. Ketika orang yang membenci Rasulullah, orang yang memusuhi Rasulullah, bukan malah Rasulullah dendam, bukan Rasulullah malah balik membencinya, balik memusuhinya, tapi justru beliau menyayanginya, mengasihinya, bahkan mendoakannya. Justru yang diterima oleh Rasulullah adalah simpati yang berlebih. Oh begini ya manusia pilihan. Nah, paling tidak itulah sebab yang harus kita ikuti, bagaimana beliau sekali sedikit pun tidak pernah membalas kebencian dengan amarah dan dendam. Justru malah beliau balas dengan kasih sayang, penuh maaf. Ketika beliau memaafkan orang yang membenci dan menyakiti perasaan, bukanlah perkara mudah, karena pada saat itulah keimanan seorang diuji. Memang keimanan itu menebal dan menepis. Tapi memberi maaf itu bukan berarti pengecut. Sebab Allah juga memuliakan orang yang bersedia memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan Allah sudah menyiapkan segudang pahala untuk orang tersebut. Pastinya tidak ada kerugian bila kita berbuat baik. Memang pada saat kita memberi maaf, amarah kita tidak terlampiaskan. Tetapi sesungguhnya pada saat itu keislaman kita tampak diuji. Dengan memberi maaf, paling tidak kita sudah mencoba untuk mengikuti perilaku Rasulullah, mengikuti etika dan kesopanan yang beliau ajarkan, dan lain-lain. Mungkin sementara seperti itu. Betul, ya, masih belum bisa dikategorikan maaf, masih belum bisa diberikan maaf. Jadi masih berusaha menahan amarah, belum masuk kategori siap. Nah, betul, karena yang dikehendaki maaf itu adalah berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan orang lain, seperti itu. Baru itu masuk level maaf itu. Ya, terima kasih. Jadi hikmahnya sangat besar sekali ya. Hikmahnya sangat besar sekali atas pandemi COVID-19 ini. Bagaimana kemudian ya, coba mungkin ya. Coba mungkin ya.
Jadi tidak menghilangkan esensi dari Idul Fitri itu sendiri karena memang kita sudah harus apa ya, selain kita karena kita punya ulil amri pemangku kebijakan di sana sudah merumuskan kebijakan, sudah mulai berbagai pertimbangan yang matang, karena juga ada para ahli agama sehingga memperbolehkan untuk sholat Idul Fitri di rumah masing-masing. Tentunya tidak menghilangkan fadilah hukum sunnah mu'akad itu karena tetap akan peroleh hukum sunnah mu'akad itu sendiri walaupun dikerjakan secara sendiri-sendiri bahkan berjamaah minimal dengan keluarga. Ya, terima kasih. Di maknanya ya sangat mendalam ya kalau kita sejenak menoleh ke belakang bagaimana Allah sudah memberikan banyak nikmat pada kita hanya diberikan ujian hanya beberapa bulan ini, maka kita tentunya tidak boleh melupakan berbagai nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun, bagaimana kemudian hikmah kita bekerja dari rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah, bahkan Idul Fitri di rumah ini, meskipun merupakan fenomena baru yang cukup kontroversial, tapi paling tidak kebijakan ini seperti mengembalikan fungsi keluarga pada posisi yang sesungguhnya. Bila mungkin pada kondisi sebelumnya rumah seringkali hanya berfungsi sebagai terminal karena kesibukan masing-masing anggota keluarga yang banyak menyita waktu di luar rumah, maka sekarang saatnya seluruh anggota keluarga berada di rumah. Suami istri yang sebelumnya hanya memiliki sedikit waktu untuk bisa bertemu. Anak yang seringkali mengeluh karena sehari-hari hanya berada dalam asuhan asisten rumah tangga. Sehingga merebaknya COVID-19 ini hadir menyatukan anggota keluarga secara bersama-sama melakukan aktivitas di rumah. Jadi seolah-olah fenomena ini menjawab kerinduan anggota keluarga untuk berkumpul bersama. Nanti kebersamaan ini yang merupakan kesempatan yang langka, yang saat ini sudah menjadi sebuah keharusan. Apakah ini merupakan pembelajarannya diberikan oleh Allah kepada umat manusia untuk menjaga keseimbangan hidup? Hanya Allah yang maha tahu. Maka COVID-19 ini sebagai unsur yang utama dan yang pertama bagi anak, baik dalam lingkup pendidikan keagamaan, kebangsaan, keduniawian, bahkan kenegaraan, sehingga cara orang tua mendidik anak akan sangat berpengaruh terhadap cara belajar anak. Mungkin sementara seperti itu. Terima kasih. Ya, ya seperti shock terkejut.
Ya, terima kasih. Jadi mari kita kembalikan rasa syukur dan sabar ini beriringan. Jadi kalau sunat harus kita jalankan secara beriring. Mungkin kita kembalikan pada pribadi masing-masing. Bagaimana kita belajar dari mereka yang sudah mampu mengendalikan diri ini menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan keluarga. Jadi kuncinya pada dua hal itu, sabar dan syukur. Sabar dan syukur. Betapa banyak kita menerima nikmat. Sudah seberapa banyak kita menerima nikmat dan sudah berapa banyak kita menerima musibah. Dan mari kita itu imbangkan. Jadi dimensi sabar dan syukur itu ibarat dua sisi mata uang yang saling bertolak belakang sepertinya, tapi justru saling menguatkan. Sabar ketika menerima musibah itu menjadi senjata bagi kita. As-sabru, sabar adalah perisai. Sabar adalah senjata. Di sisi lain, syukur. Nah, ketika Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, wa ita'adana rabbukum ila akhiri, dan jika engkau bersyukur maka akan aku tambah nikmatmu, dan jika engkau kufur maka akan aku berikan siksa yang amat pedih. Jadi justru jangan kita terpuruk dengan keadaan, kita tetap harus bisa mengembalikan semua bahwa semua yang terjadi ini bukan atas kehendak kita, tapi atas kehendak skenario Sang Maha. Segala-galanya di sana di atas yang telah menetapkan ini semua. Jadi tetap hati kita harus tenang, itu tenangkan dulu hati dan pikiran kita. Selanjutnya kita kembalikan semua agar kita bisa menerima. Kalau kita bisa melewati itu semua, kalau sudah kita bisa tenang, maka otomatis sistem imun kita juga akan baik. Kalau fisik kita baik, jadi sistem imun kita juga akan, ketika keimanan kita itu baik, maka menunjang sistem keimunan kita. Itu yang bahasa saya seperti itu. Jadi iman ini berpengaruh terhadap imun. Jadi ketika iman kita tebal, maka imun kita, daya tahan tubuh kita juga akan tebal. Kita akan survive dengan segala apapun kondisi yang kita hadapi. Ya, ya. Ya.
Ya, ya. Jadi memang selama ini yang tanpa kita sadari, toh ketika kita bertemu dengan teman-teman, kita bukan justru malah asik berkomunikasi, malah kita justru asik dengan gadget kita masing-masing kadang gitu. Jadi di sini secara tidak langsung adalah teguran dari Sang Maha Kuasa bagaimana ketika kita diberikan nikmat untuk bermusafahah, nikmat bertemu muka, itu tidak kita maksimalkan dan tidak kita optimalkan. Kalau kita boleh kita anggap ini sebagai teguran dari Sang Maha Kuasa. Jadi cobalah kita tengok perilaku kita beberapa bulan ke belakang. Kalau kita bertemu dengan teman, kita tidak memanfaatkan waktu untuk berkomunikasi dengan baik, mengenal pribadinya dengan baik, kemudian menanyakan kabarnya dengan baik, justru kita malah asik dengan gadget kita masing-masing. Atau ke depan nanti kita ketika kita sudah terbiasa untuk seperti ini, maka kita juga memahami, kita merindukan masa-masa itu. Kita merindukan masa-masa itu. Jadi ketika kita merindukan masa-masa itu, maka kita harus lebih memahami bahwa ketika nikmat sudah bisa bertemu dengan keluarga, teman dekat, kolega, dan sebagainya, mari kita manfaatkan betul. Jangan sampai ada teguran lagi dari Sang Maha Kuasa tentang musibah COVID-19 ini. Jadi kalau kita memang hal ini sudah biasa sepertinya, tapi tetap kita harus bahwa cara sabar ini adalah mengembalikan semua yang terjadi pada saat ini sebagai sebuah bentuk peringatan dini. Ini baru peringatan dini bahwa kita ini tidak berarti apa-apa tanpa kuasa Tuhan kita. Kita ini lemah dan tidak berdaya tanpa perlindungan Tuhan kita. Karena Allah mengajarkan kesadaran diri, kesabaran terbesar kepada manusia di tengah pandemi COVID-19 ini sebagai manusia hanyalah makhluk biasa yang memiliki banyak kekurangan. Sehingga kita akhirnya sadar, loh iya ya, ada sesuatu yang hilang gitu. Itu baru kita sadari. Memang kadang penyesalan itu terjadi di belakang hari. Penyesalan tidak akan mungkin terjadi di depan hari, pasti terjadi di belakang hari. Maka jangan sampai penyesalan itu datang berkali-kali bertubi-tubi pada kehidupan kita. Ketika kita sadar dari begitu mulianya komunikasi, bertemu, indahnya bertemu dengan teman, dengan keluarga, dan itu tidak kita temui, maka kita kembalikan bahwa setiap musibah adalah garis takdir dan desain Allah menata keimanan kita. Jauh mana keimanan kita yang selama ini, yang sudah terkontaminasi dengan teknologi, bagaimana juga Tuhan merekonstruksi ketakwaan kita bahwa ada kekuasaan mutlak di atas dunia ini. Jadi kalau kita garis tebalkan lagi, mari betapa mulianya silaturahim itu. Sehingga sesuatu yang kalau katanya lagu Bang Haji itu, kalau sudah tiada baru terasa akan kehadirannya. Sungguh berharga. Itulah yang saat ini hilang dari kita. Mungkin seperti itu. Iya.
Terima kasih. Jadi rasa syukur ini sebenarnya kan timbul dari seberapa tebal rasa keimanan kita. Jadi kalau semakin tebal keimanan kita, maka semakin besar pula rasa syukur kita. Jadi mari kita kembali pada diri kita pribadi masing-masing. Jadi kalau kita kembalikan bahwa nikmat yang sudah diberikan bertahun-tahun, misalkan kita sudah saat ini kita berusia 37 tahun, nikmat yang sudah diberikan, anggaplah Tuhan sudah memberikan nikmat pada kita 36 tahun yang lalu. Nah, kita baru diberikan musibah yang belum hitungan tahun, baru hitungan bulan. Tapi kita sudah mengeluh, kita sudah hampir saja berputus asa, kita tidak teringat berapa banyak tahun yang kita lalui dengan banyak syukur yang tanpa kita sadari, yang hanya kita lewati begitu saja, yang hanya bahkan untuk syukur dengan lisan saja, dengan mengucapkan alhamdulillah saja kita kadang terlupa. Bagaimana kita terlupa hanya untuk mensyukuri nikmat yang kecil. Karena sejatinya ketika kita mampu mensyukuri sesuatu yang kecil, maka tidak segan-segan Allah Tuhan kita itu akan memberikan nikmat yang lebih besar lagi. Justru kalau kita menganggap nikmat bisa bernafas ketika kita bandingkan dengan kalau kita beli oksigen yang di rumah sakit itu tidak gratis, 300.000, 400.000. Bandingkan dengan nikmat sehat ketika kita sudah berada di luar rumah sakit, menghirup oksigen begitu bebasnya, menikmati sinar matahari dengan radiasi yang menyehatkan untuk menambah vitamin D itu begitu leluasanya. Kemudian kita bisa berjalan melangkahkan kaki yang sudah bagaimana tidak kita sadari langkah kaki kita digerakkan oleh sekian banyak urat saraf yang mengalir dalam denyut nadi kita, darah kita yang mengalir memompa ke jantung. Kalau kita masukkan kembali pada introspeksi di awal tadi pertemuan ini, jadi kita lebih melihat pada diri sendiri. Bagaimana nikmat kita berbicara, nikmat kita merasakan, nikmat kita bergembira, nikmat kita bersedih. Itu semua kan ada hormon-hormon. Kita tidak menyadari bahwa hormon-hormon itu ada karena Tuhan, ada karena Allah. Yang menciptakan siapa? Yang mengadakan siapa? Jadi kalau kita terus, maka benar kata Al-Quran itu, wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Kalaupun kita akan menghitung nikmat yang sudah Tuhan berikan, la tuhsuha, tidak akan sanggup. Kenapa? Karena saking banyaknya nikmat yang sudah diberikan Allah pada kita. Saking melimpahnya nikmat yang sudah Tuhan berikan pada kita. Sehingga seolah-olah nikmat bernafas itu menjadi rutinitas biasa, padahal itu nikmat yang besar. Nikmat yang tidak kita dapatkan ketika kita sakit. Misalkan, mohon maaf, asma, sesak nafas, gangguan infeksi saluran pernafasan akut dan semacamnya membutuhkan asupan oksigen yang berlebih dan konstan. Maka kita akan serasa begitu nikmat ya ketika kita sehat. Begitu nikmat kita bisa menghirup udara bebas. Begitu nikmat kita, nikmat ini datangnya dari siapa? Sudah berapa lama kita menikmatinya? Maka itu insya Allah akan mempertebal rasa syukur kita. Mungkin seperti itu.
Ada ya. Jadi filosofi rumah tangga itu sendiri adalah rumah dan tangga. Jadi siapapun yang diberi kemuliaan untuk mencari rezeki bagi keluarganya, maka disitulah kemuliaan rumah tangga itu akan terbentuk. Dari siapapun itu, dari suami, dari istri. Jadi kalau kita kembalikan pada filosofi rumah tangga ini, mungkin kita kalau untuk melihat masalah dunia, kalau kita melihat ke bawah, tidak akan ada, untuk melihat ke atas, tidak akan ada puasnya. Ya. Tapi kalau kita untuk masalah dunia, usahakan kita melihat yang di bawah kita. Ya Allah, kita masih bersyukur, masih bisa mencari nafkah, walaupun dari seorang istri. Dibanding tangga, saudara mungkin yang tidak bisa, deadlock semuanya, lockdown semuanya, baik suami, istri, tidak bisa menghasilkan serupiah pun. Kalau itu kita kembalikan, maka tidak ada dikotomi antara bahwa kewajiban mencari rezeki itu adalah seorang suami, tapi paling tidak kita kembalikan pada filosofi sebuah rumah tangga, bahwa rumah itu dicapai dengan tangga kebersamaan. Rumah tangga. Jadi rumah bisa terbangun karena tangga kebersamaan. Rumah bisa dicapai dengan tangga kebersamaan. Rumah bisa terwujud sempurna, bisa dicapai dengan tangga saling pengertian. Rumah bisa melindungi penghuni rumah tersebut dengan tangga saling menghormati, saling menghargai. Siapapun itu yang diberikan kemuliaan untuk mencari rezeki. Sekali lagi saya tekankan, siapapun itu, baik suami atau istri, karena dalam filosofi Islam itu hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi saling menutupi, saling melengkapi kekurangan pasangan masing-masing. Ketika kemudian Tuhan menakdirkan sang suami saat ini belum bisa mendapatkan rezeki yang berlebih, tapi di sisi lain Tuhan menakdirkan sang istri
diberikan kemuliaan untuk mencari rezeki yang mungkin saat ini zamannya online, online shopping, online apapun yang bersifat online kan sekarang lagi giat-giatnya ibu-ibu rumah tangga itu untuk online shopping itu saling melayani customer dari rumah. Pembayarannya juga bisa online. Jadi mungkin ini adalah garis yang sudah ditetapkan. Jadi intinya rumah tangga bisa terwujud dengan saling menghormati, saling pengertian. Nah, maka akan muncul harmoni, muncul nuansa indah dalam rumah tersebut. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada dikotomi siapapun itu yang mendapatkan kemuliaan, sekali lagi mendapatkan kemuliaan untuk mencari rezeki, saling mendukung, saling menghormati, saling menerima, saling simpati, maka rezeki itu akan datang bertubi-tubi, akan datang berkali-kali dalam rumah tangga itu. Mungkin seperti itu. Ya. Ya. Ada satu. Ya, karena seberapa besar bahagiamu adalah seberapa dalam rasa syukurmu. Mungkin itu yang menjadi penutup saya terakhir. Karena seberapa besar bahagiamu adalah seberapa dalam syukurmu. Ya, ya.